Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10 jaringan saraf tiruan dari kelas S8I Unindra. Dan di sini ada nama kelompok yaitu Muhammad Rifki Muzaffar dengan NPM 2019-435-019-92 yang bertugas sebagai pembuat materi, dan Fauzi Maulana Habibi yaitu saya dengan NPM 2019-435-012-03 yang bertugas presentasi materi. Kemudian ada Arif Rahman Hakim dengan NPM 2019-435-013-00 yang bertugas untuk upload materi ke YouTube. Dan ada Muhammad Randi Pratama dengan NPM 2019-435-012-02 yang bertugas untuk sebagai penjawab pertanyaan ya, pertanyaan atas materi ini nanti. Terserah mau ditanyakan ke kolom komentar YouTube atau ke WAG langsung. Dan kami akan membawakan sebuah tema yaitu algoritma perseptron dan membangun jaringan perseptron. Apa sih itu perseptron? Nah, di sini dijelaskan perseptron adalah salah satu metode jaringan saraf tiruan sederhana yang menggunakan algoritma training untuk melakukan klasifikasi secara linear. Perseptron digunakan untuk melakukan klasifikasi sederhana dan membagi data untuk menentukan data mana yang masuk dalam klasifikasi dan data mana yang misklasifikasi atau di luar klasifikasi. Perseptron dapat kita gunakan untuk memisahkan data yang dapat kita bagi menjadi dua kelas. Perseptron dalam jaringan saraf tiruan memiliki bobot yang bisa diatur dalam suatu ambang batas atau threshold melalui proses pembelajaran atau learning. Algoritma perseptron akan mengatur parameter-parameter bebasnya. Kemudian algoritma perseptron memiliki pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi semua inputan matriks vektor, target, dan learning rate. Kemudian yang kedua, kita lakukan pengecekan untuk semua vektor yang misclassification dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ada ya di dalam PPT ini gitu. Nah, ini rumus vektor misklasifikasi perseptron. Kemudian yang ketiga, misclassification dapat juga dicari dengan rumus aktivasi, yaitu sebagai berikut. Di sini dijelaskan N sama dengan jumlah dari XI kali WI ditambah B, rumus aktivasi perseptron ya. Jaringan terdiri dari beberapa unit masukan, ditambah sebuah bias dan memiliki sebuah unit keluaran. Hanya saja fungsi aktivasi merupakan fungsi biner atau bipolar yang tetapi memiliki kemungkinan nilai min 1, 0, atau 3. Jadi punya 3 nilai ya, yang hanya bernilai min 1, 0, atau 1. Dengan gentutan untuk suatu harga threshold 0 garis ini, saya lupa ya nama istilahnya, tapi ya beginilah dia simbol yang ditentukan sebagai berikut, yaitu A sama dengan Fn sama dengan bila N nilainya lebih dari 0, misalnya dia 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah istilahnya, mau berapapun dia nilainya. Nah, dia A-nya nilai akhirnya pasti 1. Kemudian kalau 0 ya 0 gitu. Kemudian kalau N-nya kurang dari 0, misalnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min berapa gitu, dia tetap nilainya min 1. Nah, langkah keempat, jika hasilnya bernilai negatif, maka terjadi misclassification dan kalikan hasilnya dengan negatif learning rate. Kemudian hasilnya disimpan dalam bentuk matriks untuk seluruh inputan yang misclassification. Kemudian lakukan perubahan bobot yang baru dengan menggunakan rumus W1 yang baru sama dengan W1 lama ditambah jumlah W ditambah jumlah W. Di sini dijelaskan misalnya I1, I2, I3 itu dijumlahkan gitu. Lalu dengan AW sama dengan ATX 1I
XI. Dan hasilnya B baru sama dengan B lama ditambah jumlah B sama dengan AT. Ini rumus menemukan bobot baru. Kemudian ulangi langkah 2 hingga terdapat lagi vektor misclassification. Nah, ini langkah 2 berarti yang ini ya rumusnya. Yang ini terus dilanjutkan dengan langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima hingga tidak dapat lagi vektor misclassification. Berarti nilainya harus positif gitu, nggak boleh negatif. Lalu membangun jaringan perseptron. Di sini membangun jaringan perseptron ada 7 langkah. Yang pertama itu inisialisasi bobot dan bias. Bobot dan bias perlu diinisialisasi dengan angka acak kecil sebelum memulai proses pelatihan. Kemudian langkah kedua, tentukan jumlah lapisan dan neuron. Jumlah lapisan dan neuron yang digunakan tergantung pada kompleksitas masalah yang ingin dipecahkan. Langkah 3, tentukan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Beberapa fungsi aktivasi yang umum digunakan termasuk sigmoid, relu, dan tan. Langkah keempat, tentukan algoritma pembelajaran. Algoritma pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih jaringan perseptron seperti backpropagation. Lalu langkah yang kelima, latih jaringan. Jaringan perseptron dilatih dengan memberikan data masukan dan memperbarui bobot dan bias secara interaktif. Kemudian langkah keenam, uji jaringan dengan memberikan data yang tidak terlihat sebelumnya dan memeriksa jaringan dapat menghasilkan output yang benar. Kemudian langkah terakhir, evaluasi kinerja menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, atau F1 score tergantung pada masalah yang ingin dipecahkan. Ya, terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan terkait materi, dapat langsung komen di kolom komen YouTube atau di WAG S8I Jaringan Saraf Tiruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.